بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa setia kepada kita. Agar apa? Agar kita selalu setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan kesetiaan makhluk. Ya, setianya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya total. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya dengan rahmat dan kesetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik makhluk itu beriman maupun tidak beriman, taat maupun bermaksiat, baik manusia maupun bukan manusia, baik yang bernyawa maupun jamadat yang tidak bernyawa. Allah Ta'ala setia. Sedikit Allah Ta'ala melepaskan setianya Allah Ta'ala dengan makhluk yang bukan makhluk hidup atau benda mati, habis semuanya manusia. 1 menit 2 menit Allah Ta'ala biarkan matahari jalan sendiri, ini tubrukan semuanya. Bagaimana dengan umat manusia yang Allah Ta'ala taksis, Allah khususkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Ta'ala ini setia sekali kepada kita. Dan tidak mungkin setia kita bisa menyusul kesetiaan Allah. Nah, kalau kita setia dengan Allah Ta'ala, seumur hidup kita itu tidak sebanding dengan 1 tetes kesetiaan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, dan Allah setia sama semua yang Allah ciptakan, plus rahmatnya Allah Ta'ala, terus itu. Itu makna tauhid ya, yang kita harus pahami, bahwa sayangnya Allah kepada semua makhluknya Allah Ta'ala. Sampai disyariatkan Bismillahirrahmanirrahim. Saking lubernya apa? Kasih Allah dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditaruh di awal pembacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fatihah itu jadi mulia, dan pahalanya di riwayat itu seperti membaca 15 juz atau separuh Al-Quran, karena ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim karena ada ba karena ada titik. Segitu tingginya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kesetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya itu tertinggi. Ya. Tertinggi di dunia ini adalah as-siddiqin, orang yang jujur dan setia kepada Allah Ta'ala. Pangkat setelah para nabi dan rasul, as-siddiqin. Ya, seperti itu. Saking setianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyuruh takut, dia takutnya sama Allah. Allah nyuruh senang, ya dia senang karena Allah. Sampai ngeresep di hatinya, fi qulubihim
itu memuji orang-orang yang seperti itu. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Jika didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim, nambah cepet imannya, mantapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk orang-orang yang memahami hal tersebut, kesetiaan Allah, kasih Allah, sayang Allah yang tanpa henti, yang nikmat Allah yang tidak terhitung. Itu mereka itu orang-orang yang betul-betul beriman, dan Allah berfirman innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka itu ya segolongan orang tersebut, kata Allah taala, yang hatinya itu selalu mengatakan yang kuat Allah, yang bisa Allah, yang patut disembah Allah, semua karena Allah. Ya, arti Rabb itu la ma'bud illallah, ya, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Itu innal ladzina qalu rabbunallah. Tsumma istaqamu. Orang-orang yang di hatinya tertanam Allah, kebesaran Allah, takut hanya kepada Allah, tentunya dengan belajar syariat Allah wa sunnah Habibullah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kita katakan semuanya barusan nggak bakalan nyampe kecuali lewat Sayyidina Muhammad wa Habibus Samad. Ya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya yang maha melindungi Allah Subhanahu wa taala. Harus lewat Muhammad. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang mengatakan qalu rabbunallah itu mengatakan pakai hati. Ya, di sini pakainya fi'il madhi ya, qalu. Ya, qalu karena jamak jadi qalu. Jadi dari awalnya mereka itu ada orang, enggak ada orang sendiri maupun rame, itu yang menemani semuanya, yang inspirasinya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menerima semua zikirnya, Allah mengatakan apa? Tsumastaqamu. Maka orang itu diberi anugerah oleh Allah taala untuk bisa istiqamah ingat kepada Allah. Udah, hidup itu cuma seperti itu. Ingat Allah, nurut Allah, takut Allah, cinta Allah, tahu Allah, paham Allah, udah selesai. Nah, terus sholat, zakat gimana? Itu seringan-ringankan dan diringankan oleh Allah SWT, bahkan jadi kebutuhan. Orang yang mengucapkan tadi innal ladzina qalu rabbunallah itu orang yang tidak pernah meninggalkan nawafil, apalagi fardhu atau wajib. Yang sunnah tidak pernah ditinggalkan, sunnah Nabi semuanya diselesaikan. Minhum Abdul Qadir yang tadi dikalamkan Ustaz Mujib, Abdul Qadir Al-Jailani alaihi rahmatullah wa ridwan. Abdul Qadir, wa ma adraka ma Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa itu Abdul Qadir Al-Jailani? Alladzina qalu rabbunallah. Dia itu termasuk orang-orang yang mengatakan Allah, hatinya Allah, ingatnya Allah, semua Allah. Imam fi asrih, fi zamanih, imam di zamannya, ya, pimpinan kewalian di zamannya Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Allah mengenangnya, padahal tidak ada di dalam Al-Quran, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenang terus sama Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan manakib-manakibnya, manakibnya beliau, dan manakib tentunya banyak ya, manakib Syekh Saman dan lain sebagainya. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena mantapnya dia, selalunya tidak berhentinya mereka di hati mereka mengucapkan apa? Rabbunallah, satu Allah. Tsumastaqamu, dan karena keistiqomahannya, nggak lihat waktu istiqomahnya. Nah, makanya Allah memberi karunia yang tidak terbatas. Dia mengatakan apa? Kullu qutbin yatufu bil baiti sab'an. Semua para wali-wali kutub, pimpinan wali-wali kutub. Ya, kan ada wali kutub bagian zikir, bagian islahun nas, macam-macam ya. Ini pimpinannya.
kullu qutbin yatufu bil baiti sab'a. Semua wali kutub ketika ingin bertawaf ke Ka'bah, dia duduk dan rohnya yang bertawaf di Ka'bah. Beliau mengatakan seperti itu. Wa ana, kata dia, kalau aku, wa ana al-baitu ta'ifun bi khiyami, kalau anak Ka'bahnya yang tawaf sama anak. Fataqulun mustahil. Mau ngomong mustahil, mau ngomong khurafat. Ada umat Nabi Muhammad wa afdaluhum di zamannya, wa itratuhum wa dzurriyyatih Nabi Muhammad SAW, wa khawasul khawas min dzurriyyatih Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti itu tingginya. Kalau umat Sayyidina Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Belkis dengan sekejap dan sebagainya, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Kok masih ragu dan dikatakan itu khurafat, cerita mirip kayak Abu Jahal, Abu Lahab ketika Rasulullah menyampaikan hal-hal tentang keesaan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, cerita tentang nabi-nabi terdahulu di dalam ayat Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Quraisy. Mereka mengatakan apa? Qalu asatirul awwalin. Dia omong Rasulullah ini dongeng. Ya udah, mereka datang itu Abu Jahal. Nabi Muhammad dibilang apa? Mahdaf. Masa Allah notok Nabi ini, kata dia. Bid'ah itu Nabi. Masa Tuhan kok satu? Kan urusan kita banyak. Katanya Abu Jahal. Ashab dan teman-temannya Abu Jahal, ada kufar Quraisy. Muhammad ada bid'ah. Mahdaf di Quran ya. Tapi Allah menjawab tuh. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Anak itu bukan yang pertama Rasul itu sudah ada dari dulu, kata Rasulullah SAW. Anak bukan ahli bid'ah. Jadi kalau kita dituduh bid'ah umum, Rasulullah dituduh bid'ah. Allah sudah jawab, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, ma kuntu bid'an minar rusul. Begitu pula penerusnya. Amirul Mu'minin Sayyidatina Abi Bakar wa Umar Uthman wa Ali Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, terus sampai kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ka'bahnya tawaf kepada dia. Kenapa kok kita bingung kalau Ka'bah itu terbuat dari batu bata dan ini tercipta di dalamnya darah daging Mustafa? Wainal afdal, siapa yang lebih mulia? Memang tidak ada syariat kalau Ka'bah suruh menawafkan tawaf kepada kita. Bang, ini sudah khawarigul ada. Jadi orang-orang seperti itu hati-hati kalau kita nggak percaya, apalagi sampai mengatakan omongan itu omongan dusta. Allah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu lewat lisan Nabi Muhammad SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengatakan menyakiti satu waliku, maka aku umumkan di langit bahwa aku akan memerangi orang itu, alias pasti husnul khatimah, su'ul khatimah, pasti. Perang Allah dengan hamba itu pasti su'ul khatimah. Wa fi muqarabati, dengan kita mendekat dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu dekatnya kita dengan husnul khatimah lebih daripada pokoknya dekat sekali, ada itu istilah, pokoknya dekat sekali. Fi mujalasatil akhyar kulli ghanimatin wa ribhin wa fuzin dan lain sebagainya. Dengan dekatnya kita dengan orang-orang yang berhusnudzan dengan Allah dan Rasulnya dan para wali-walinya, kita dapat kemenangan dari Allah Ta'ala atau husnul khatimah. Dan Allah nggak bakalan berfirman di dalam hadis qudsi seperti itu kalau nggak ada yang terjadi. Hadaulah sekarang banyak orang-orang yang meremehkan Abdul Qadir Al-Jailani, Ghazali, Hujjatul Islam, Mu'tabar, semua ulama masyariqil ardh wa magharibiha, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Titik. Kalaupun sekelas karena karunia Allah, iya, Abdullah bin Alwi Al-Haddad di atasnya Ghazali.
Tapi karena tawadhu'an bil aslaf, dia tidak mengatakan dirinya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Al-Ghazali, satu tok. Mereka mengatakan apa? Imam Ghazali sahibul bid'ah. Tapi jangan kaget ya, kita nggak boleh itu sudah sunnatullah. Setiap zaman ada seperti itu. Ya, itu orang-orang yang dilupakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Itu munafik semua. Nggak bisa dia percaya dengan mukjizat Rasul kalau nggak percaya dengan wali-wali Allah taala. Agama ini iman. Ini nggak disuruh lihat Allah, nggak disuruh cari gimana cara nyiptain gunung, langit. Ini enggak, suruh beriman sama Allah. Percaya baik. Malaikat dan malaikat ini nggak disuruh cari-cari malaikat caranya gimana, lihat malaikat. Wa kutubih, ini nggak disuruh cari itu kitab-kitab dari Nabi Adam sampai Injil, enggak. Allah udah sedia ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Karomah-karomahnya Nabi, mukjizat Nabi dan karomah-karomah umatnya dan lain sebagainya. Allah sudah mentakdir, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti satu waliku, siap dia untuk aku umumkan kepada malaikatku, aku berperang dengan fulan bin fulan. Disitulah setan pegang, bikin orang biar sokban dengan wali-wali Allah, dan terjadi sekarang. Amin. Kemudian apa? Tidak sekedar sokban, menyalahkan. Nggak disyariatkan kita menyalahkan Fir'aun, enggak. Anda ingin tahu satu hadis Rasulullah menyalahkan Namrud, ada Fir'aun, enggak ada. Tapi Allah Rasulnya nyuruhnya ibrah, jadi pelajaran, nggak nyuruh nyalahin. Ini ummah Nabi Muhammad SAW. Wa afdaluhum, yang afdal, wa ashrafuhum wa asfiyaihim, orang yang bersih dari golongan tasawuf. Sufiyin itu jadi kayak momok. Bahkan belum lama ini ya, kita mendengar langsung ya, pikir lebih ya, karena kebohongan atau kebodohan dia kita nggak paham, mengatakan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah As-Sufiyah ini mengatakan bahwa wilayah kewalian itu lebih daripada Nabi. Yang ngomongnya ada pikir karena kirim. Jadi Allah entengkan untuk menyambung lisannya syaitan. Karena tadi udah dicap hadisnya itu, hadis Sahih Al-Bukhari Muslim itu ya. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb, hadis qudsi yang meriwayatkan Sayyidina Al-Bukhari wa Muslim. Akan stempel. Dan ingat, tidak ada wali di kalangan orang-orang yang tidak senang dengan wali. Tidak ada walinya, tanya aja dari mereka semuanya yang anti dengan aulia Allah, nggak punya wali. Nah kalau sekelas Al-Ghazali yang 4 madhab dia hafal dan dia sudah bikin madhab sendiri, dia tetap akhirnya mengikuti Syafi'i, masih dikatai dengan kehati-hatiannya dengan syariah. Al-Imam Al-Ghazali di mana umurnya 54 tahun, kalau kita urai kehidupannya itu nggak kurang dari 200 tahun. 4 madhab dihafal, habis itu kelemahannya dia semuanya. Hadis-hadis Rasulullah SAW, kutubus sittah di luar kepala, semuanya sampai terakhir periwayat hadis Baihaqi, apal semuanya dia. Dikatakan apa? Dia sesat. Itu gimana itu? Kalau salah satu wali, satu aja itu wali dikatain begitu, dimudahkan, lah setan kan mudah. Yang kedua, dipakem lagi sama setan. Kira-kira biar jauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang itu gampang disebutnya habaib, ahlul bait, dzurriyyah Rasul. Karena apa? Ini rawan ini kata setan, dekat surga. Akid. Man akadahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Man mata hub Ali Muhammad mata syahidan. Saja sampai kenal. Kalimhum, terserah inti mau apa, dibisiin sama syaitan. Lah karena nggak ada wali,
nggak ada dia ta'alluq dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula wali-wali tidak mendoakan dia. Jauh dari wali, dekat dengan syaitan. Alladzina ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah. Mereka itu yang nggak senang dengan wali-wali Allah, nggak senang itu yang mengambil setan sebagai gurunya. Jelaskan wajib. Kalau mantapnya ngomong bahwa dia benar, wa yahsabuna annahum muhtadun, ini Allah udah ngasih kabar. Nah, bahkan halal darah kita dihalalkan, harta kita halal dirampas. Ya Rabbi syaddid syamlahum, ya Rabbi farrik jam'ahum. Semoga Allah Ta'ala membubarkan mereka. Lebih bagus lagi semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Agar ajaran kita bukan ajaran mencaci maki, mendoakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gimana akan nyampai kepada innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu? Kalau bikinannya kayak sesat, itu salah. Dan cukup ini abaina. Apa hukum mungkin abaina ahlul bait, ahlul nabi. Ya kan? Dari ahlul bait yang tasib ila Nabi Muhammad bila syak, ada semuanya nasabnya. Ya. Kenapa? Biar bughdhu ali Muhammad, biar apa? Mat kafir. Itu yang dimaksud syaitan, orang-orang seperti itu. Mantep dia dikasih argumen dengan syaitan, dijauhkan dengan orang-orang saleh. Caranya benci dulu, dikasih doktrin dulu, benci semuanya. Khurafat, pokoknya kalau cerita apa bohong. Padahal kalau kita percaya dan itu bohong kejadian, itu kita nggak dosa. Tapi kalau dari wali Allah kita mengingkari, kita nggak percaya dan itu terjadi, nifaq, kita munafik, dosa besar. Allah yang ngomong, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sebaliknya, orang-orang yang membenci aulia Allah itu akan diberi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbuat baik, dan akan diberi kemantapan hati ketika berbuat salah, mengucapkan yang salah, berjalan di jalan yang salah. Nah, semuanya nggak ada yang keluar dari Al-Quran, nggak ada yang keluar. Nah, makanya kita berdoa terus, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa millah sayyidina rasulik sallallahu alaihi wa ala alihi. Karena ini waket ini tendernya setan ini habis-habisan nih. Biar kita jauh dari majalisul ilm, jauh dari ilmu, terus deketin dunia. Digerakin Yahudi kurang efisien ini. Ya udah efisien lah, HP, TV itu merusak. Bikin muslim dengan muslim pecah, berantem. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, ngasih tahu ke kita, pegangin, kata Rasulullah, alaika bisawadil a'zam, pegang muslimin yang terbanyak, yang paling banyak. Man sawadil a'zam? Ahlus sunnah wal jamaah al-asyair as-sufiyah, 90%. Oke lah, kalau mau dipotong 10% nggak apa-apa. Masih mayoritas apa enggak? Pegangnya yang mayoritas. Di hadis lain menguatkan hadis ini, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak bakalan bersepakat semuanya dalam kesesatan. Ziarah kubur sesat, nggak bakalan umatku berziarah kubur. Karena ini sunnah. Jadi Nabi itu, dari Nabi, pokoknya setelah Nabi Adam, Nabi Idris, itu ziarah ke Nabi Adam. Nabi Nuh ziarah ke Nabi-Nabi. Cuman dia perlunya harus ada teks gitu maksudnya ya. Karena Nabi Idris yazur Nabi Ibrahim Adam, karena Rasulullah SAW yazur indah. Padahal ada juga ya, walaupun teksnya nggak seperti itu. Lah kalau memang pakai teks semua, ulama buat apa? Fungsi ulama yang kata Rasulullah SAW, al ulama warathatul anbiya. Itu fungsinya suruh ngapalin Quran, ngapalin kutubus sittah, terus nyuruh orang ngapalin. Gimana paham mereka nanti? Hukum kreditan, hukum calo, nggak paham, nggak tertulis.
pakai ijma wal qiyas. Itu fungsinya ulama. Ulama kok ngapal gitu, atau orang kafir banyak yang ngapal Al-Quran untuk apa? Merusak muslimin, bukan merusak Islam ya, merusak orang-orang Islam gitu dirusak. Acep dari dulu ya begini. Seorang 1,8 miliar, 1,6 merusak Islam. Yang 200 juta atau 100 juta bilang apa? Penegak Islam, penghidup sunnah, penegak kitabullah wa sunnati nabiyyi. Hadisnya aja yang dipakai sudah tidak sekuat hadis yang harus dipakai. Kitabullah wa itrati ahlu bait. Dia bilang pakainya hadis-hadis yang sahih dan lain sebagainya, tapi paling gampang mendhaifkan hadis. Ini hadis yang sahih ya dipakai. Di Sahihul Muslim yang dikatakan ya, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati ahli bait. Kenapa kok enggak wa sunnati? Ini sunnah Nabi semua ini di sini. Kana khuluquhul Quran. Dan adalah Nabi Muhammad itu akhlaknya ada semua di dalam Al-Quran. Kowe njaluk tuturi sama itrati. Man hadha Muhammad? Man huwa sallallahu alaihi wa ala alihi? Man huwa sahibul mi'raj? Jangan nanti cari ulama ketemunya badui. Banget. Akhirnya Allah digambar-gambar seenaknya sendiri. Paham ya? Disitulah ilmu. Jangan sampai kita terlambat untuk talibul ilmu. Ini wanti-wanti Rasul minal mahdi ila mahdi. Biar kita enggak jauh dari tadi ayat tadi Rabbunallah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Terusannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sufiyah, Al-Asy'ariyah, ya, apalagi dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dibunuh, dikejar sampai di markas Habaib, ditembak. Apa yang mereka dendam? Dia seperti kakeknya Al-Husain dan seperti kakeknya Al-Husain sallallahu alaihi wa alihi. Dia berdoa agar Allah mengampuni dosa yang menganiayanya. Makanya Rasulullah SAW bilang Ahlul Bait al-Mustafa tuhrihum amanul ard. Ya, jadi pendiskreditan Ahlul Bait Nabi berarti merusak keamanan bumi ini. Jelas ini teksnya. Ahlul Bait al-Mustafa tuhrihum amanul ard fatakir. Jadi ente punya hadas batin itu bisa wudu dengan Ahlul Bait. Kalau hadas zahir kan pakai wudunya pakai air. Kalau hadas batin wudunya pakai apa? Ahlul Bait Nabi Muhammad. Hum amanul ard fattakiri syubbihu bil anjumi zuhri. Itu jangan ngecak-ngecak sama Ahlul Bait ku, keluargaku, dzurriyyahku. Mereka itu kayak bintang. Kalau ente bilang bintang itu dan bintang itu tinggi, itu ente gila. Itu enggak tahu kan tinggi mana. Kalau bilang terlihat dari sini besar ini dan itu enggak apa-apa. Nah, ini enggak tanggung-tanggung lagi. Gurunya setan sih, jadi enggak tanggung-tanggung. Seperti itu. Jadi lidahnya mudah sekali untuk menyalahkan orang. Dia jauhkan itu sama setannya itu, ustadznya itu, ustadz setan itu dijauhin dengan hadis-hadis Rasul yang mengatakan apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi itu jangan nyalain orang, jangan tak lihat kesalahan orang, lihat dijauhin dari hadis itu. Nah, bila kita Allah wa sunnati Nabi, iya nggak hafal sunnah, nggak hafal. Buat soalnya super tapi ini lupa dia. Innal ladzina qalu rabbunallah. Dia lupa qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Dia lupa dengan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini penguat ente untuk siratal mustaqim ente Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Di hadis dikatakan asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li Ahlul Bait. Di riwayat tsani asyaddukum hubban li Ahlul Bait wa ashabi. Kalau ente tambah cinta ente, mantap cinta ente dengan keluarga Nabi Muhammad, ente akan melenggang ke siratal mustaqim di mana bawahnya jahannam. Akan melenggang santai. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya.
nggak ada yang lewat, kata Rasulullah lewat. Tapi orang nggak ada yang lihat itu kalau Siratal Mustaqimnya itu sungkem sama Rasulullah SAW. Hasyukallah Rasulullah SAW masuk ya dingin semua, nanti nerakanya itu kan pintu awal neraka itu Jahannam, habis itu baru dipilih-pilih ada sair, sagar. Nah, ini lagi milih-milih apa? Dia anak mau benci Jailani biar anak masuk sagar, anak mau benci siapa namanya Sayyidina Imam Al-Rifai atau Syadili biar anak masuk jahid. Nah kalau Abu Jahal Utbah bin Rabi'ah mengatakan Nabi Muhammad demi Allah telah jadi Rasul, dia orang yang baik, ada bilang yang jujur, tapi kenapa kok turunnya apakah yang dijadikan Nabi enggak dari Bani Mahzum atau dari Abdul Manaf Abdul Syams, enggak terima cuma gara-gara ego. Nah kalau ini enggak, lebih dari kufar Quraisy, karuan kalau itu kafir, udah penyembah berhala. Nah, karena dia udah Islam, udah dituntun sing api. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ini hadis sahih. Ahasinukum akhlaqa. Ya. Di hadis lain, ini hadis ini dulu kita bahas. Orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah adalah yang akhlaknya terbaik. Wal akhlak hada, yang paling utama adalah qalb, yang kedua lisan. Hifil akhlak yang baik dengan gampang memudahkan mengatakan orang-orang sebelumnya kafir. Fir'aun, anda kembalikan ya, Dajjal, Namrud, kita tidak suruh wiritan la'natullah, Dajjal, la'natullah. Enggak pernah ikut ajaran Rasulullah wala ashab Rasulullah wala, enggak. Ini enggak kayak wiritannya mereka. Nah, jadi kalau ente dikasih basirah, ya moga-moga dikasih basirah supaya kita yang memandang. Ente lihat kayak syaitan. Nah, syaitan. Allah yahdina wa yahdihim ya. Semoga Allah memberi hidayah kita dan mereka selalu ya menegakkan kita dalam iman dan Islam. Itu nggak bisa satu sunnah, satu ayat pun kita kerjakan tanpa mutabaah, mengikuti. Ya mengikuti siapa Nabi Muhammad? Dan cuma ente mengikuti Nabi Muhammad. Tinggi banget kayak ente bilang gitu kan, kelihatan tuh, ntar tak pegang bulan tuh. Gila nggak itu orang? Sama persis, bahkan lebih gila. Wali-wali Allah Ta'ala masih bisa pegang. Bang, ente lebih gila lagi, mau loncat ke Nabi Muhammad. Meloncat ke Bukhari dulu, habis itu nggak pakai madhab, pakainya ke Bukhari, habis Bukhari Nabi Muhammad SAW. Padahal Imam Bukhari pada Abu Syafi'i. Seperti itu orang-orang yang dibodohkan hatinya. Yahfazunul Quran, ahyanan mereka itu pada hafal Quran. Yahfazunul ahadits, hujjah mau. Tapi Sayyidina Ali udah ngasih tahu. Rubba alim qatalahu jahluhu wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'uh. Berapa banyak orang alim qatalahu jahluhu, disembelih sama kebutuhannya sendiri yang kecil. Kemudian apa itu kebutuhan? Hasadan min indi anfusihim, rasa iri dengan ahlul bait Nabi. Kenapa kau dihormati? Kan inna akramakum indallahi atqakum, sadaqallahul aliyul azim. Kita jawab itu aja. At-tuqa, apa itu arti takwa? Mutaba'atin Nabi. Sehingga sampai kita dalam martabat takut kepada Allah itu takwa. Nah, Nabi nyuruh apa? Kitab Allah wa itrati ahlul bait. Berarti ada spesialnya enggak itrah? Disuruh sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu udah ngotek-ngotek. Khairul makhluk bashar, sebaik-baik makhluk Allah itu manusia. Wa khairul bashar al-arabi, sebaik-baik manusia itu bangsa Arab. Wa khairul Arab Bani Hashim. Wa khair Bani Hashim ana. Wa khairul Arab Quraisy, wa khairul Quraisy Bani Hashim, wa khairul Bani Hashim ana. Rasulullah udah ngasih batasan-batasan. Wah, nggak fair lah yang punya kan Allah kok. Itu mereka itu mau ngomplain Allah, cuma nggak ada celah. Kita bahasain aja ya. Kenapa sih kok Nabi Muhammad sing jadi Nabi? Kenapa sih kok ahlul bait kudu kon
taati binasil Quran wal hadis. Santai kata setan, royet kata iblis, royet kata ulama isu, tak kasih jawabannya. Setan kali berkasih jawabannya sama mereka. Antam aja dulu tasawuf, itu tanyanya ahli bait tasawuf. Pukul kitab yang rujukannya dia Ghazali, pukul Nawawi, dikata-katain Imam Nawawi, dia membuat madrasah Nawawiyah, kadzdzab, pembohong. Dia mencaci maki Imam, dan anak tahu kitab namanya, kitabnya tahu. Imam Syafi'i dikatain juga. Tapi lebih dikatain Imam Nawawi, gara-gara Imam Nawawi sufi, tasawuf. Udah gila ya. Sufi itu bersih. Jadi pinginnya jababirah gitu kita namanya ya. Orang yang keras, pemaksa. Sufi itu bersih. Asli pelajaran sufi itu tasfiyatil qulub. Ziarah kubur apa? Biar kita ingat kita akan masuk sini. Takut sama Allah, menambah amal soleh, itu bersihin hati apa enggak? Tawassul, biar kita jangan jumawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dia bilang apa? Wasilahnya itu iman. Ini tidak baca, ini gobloknya dilihatin sama Allah Ta'ala. Barusan aja Allah Ta'ala mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kok buat tawassul gimana? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, bertakwalah kepada Allah dan mintalah perantara. Terus gimana minta perantara kalau kita nggak tawassul dengan cara berdoa? Ya. Enak gitu, mentidak sahkan, menganulir keislaman orang yang udah Islam dari awal, mundu alif sanah, 1000 tahun udah Islam ya, dipotongi, digigit. Wali Songo, Hindu, Buddha di sini. Nggak ada Hinduisme, nggak ada, dibantu ibadahnya, dibantu, digendeng, paling kuil Pak Nyembah Reco digendeng. Kenapa? Utabaan dijadihim, ikut kepada simbah mereka Wali Songo. Al-ulama baik, sadah asyraf, apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Mau datengin sekalian itu ulama-ulama yang kayak apa fasihnya, omongan apa bacaannya, tetap dengan keikhlasan para wali-wali Allah, keistiqomahan penerusnya, insya Allah ahlus sunnah wal jamaah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Orang Islam berani didiskualifikasi, padahal Rasulullah ngomongnya apa di dalam Sahih ya Bukhari, itu bukan. Senang banget itu, lebih dari Al-Quran kalau bilang Bukhari. Sebenarnya kitab-kitab itu kembalinya ke Quran enggak? Qurannya suruh kembali ke Bukhari. Nggak tahu itu akalnya gimana, nggak paham. Nah, itu di dalam Bukhari kita akan mengatakan apa tadi? Masalah apa? Di dalam apa? Masalah apa? Bukan. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu tadi kan masalah akhlak ya. Karena akhlak mereka itu apa? Pada masuk Islam, pada faham, pada tahu. Ini memang Indonesia memang laku semua sih ya. Tapi ini dahsyat, makanya kita ulang-ulang ini dahsyat. Labelnya itu dahsyat. Kitabullah Al-Quran, bayangin ini labelnya. Ya nggak usah sunnah lah, sunnah Nabi ada semua di sini. Semuanya dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Al-Quran satu ayat aja itu lebih daripada ilmu awalin wal akhirin, satu ayat. Nah iyalah, 7 samudra jadi tinta itu seberapa itu kitabnya? Nah ini muat dunia dong. Nah, itu pahami pergi gitu loh sama Al-Quran. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarak. Walaupun orang itu zina dan orang itu mencuri, lebih manis surga. Ketinggian kalimat la ilaha illallah. Berarti enggak dosa? Enggak, rajam tetap. Orang zina, sarok putus. Maksudnya di sini bukan ngenteng ke zina dan mencuri, tapi meninggikan kalimat la ilaha illallah, enggak gugur dengan itu. Tapi digugurkan dengan tawassul. Kan orang edannya nggak tahu itu edan apa.
Tidak ada di dunia ini yang tidak tawasul. Sebutkan satu yang tidak tawasul. Kalau ngikutin di Facebook kita ya tahu nanti. Semuanya tawasul. Ente mau ngaji ke sini tawasul enggak? Enggak, anak ke sini langsung. Nggak mungkin sering dapat sini. Pakai apa? Motor. Berarti wasilah ente apa? Motor. Motor bisa enggak tambah bensin? Ya bisa. Berarti wasilah pakai bensin. Rodanya harus ada anginnya enggak? Kalau enggak ada anginnya kan rusak. Harus pakai wasilah angin. Semuanya. Ini mau mencapai Allah enggak mau tawasul. Haji tak? Ente nganggep Allah kakak ipar ente apa? Rabbus samawati wal ard. Kata Nabi Muhammad, inni atqakum wa anni akhsyakum. Anak ini paling takwa tapi juga paling takut sama Allah. Dalam martabatnya Pak Rasul diluih di kanjeng Nabi ya bagaimana? Enggak takut sama Allah. Takallam billah ka'anna sahibu kata ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim, benar. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Salat itu artinya hubungan hamba dengan Allah tanpa perantara. Tapi kenapa kok ente pakai kiblat? Berarti kan ada perantara kiblat, pakai perantara baju yang bersih, yang suci. Semua harus pakai perantara, hatta makan pakai perantara. Kalau nggak pakai piring, pakai tangan gimana? Nggak kuat pakai tangan. Lah, ada makanannya nggak? Ada. Ya, berarti kan pakai perantara makan. Kalau nggak ada makanannya kan nggak makan. Semuanya. Jadi hukum alamiah dan hukum syariat itu harus pakai wasilah titik. Nah, wasilah di dalam pendidikan adalah guru-guru mulia. Di mana guru itu kita tahu kredibilitasnya, bahwa dia cara kita mengetahui kredibilitas guru kita dengan kita mengetahui gurunya mempunyai guru lagi orang soleh, dan gurunya mempunyai guru lagi orang soleh, hatta ila aslahis sholihin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa sebutkan 5 jalur dari saya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada paling sejam paling. Cuman kitanya yang lihat ya, dari saya lewat guru saya ya sampai ini, sampai ketemu nanti di sini, dari ini bisa. Yang kemarin kan 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, yang dari kita sampai Rasulullah SAW itu ya, dari mulai sanad pembacaan rawatib ini ya kan, bahwa kami diijazahkan oleh guru kami ya, di YouTube udah ini ya, guru kami diijazahkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib hafizahullah. Allah tawala umur fi sihah wal afiyah. Beliau diijazahkan dari gurunya lagi, Sayyidina Muhammad al-Haddad, Abdullah al-Haddad. Muhammad bin Abdullah al-Haddad diijazahkan lagi gurunya Abdullah bin Umar Syatir, diijazahkan lagi dari gurunya lagi Sayyidina Ali bin Husain al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, diijazahkan dari gurunya lagi Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Abbas, diijazahkan dari gurunya lagi Sayyidina Imam Hasan bin Salih al-Bahri, diijazah lagi dari gurunya lagi Sayyidina Imam Al-Habib Saqqaf bin Umar As-Saqqaf As-Safi, diijazah dari gurunya lagi Hasan bin Ali Al-Jufri, diijazah dari gurunya lagi Sayyidina Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, gurunya lagi Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, gurunya lagi Sayyidina Imam Al-Hibmar bin Abdurrahman Atas yang latihnya baru kita baca, dari gurunya lagi Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Syekh wa Abi, guru dan ayahnya Fakhrul Wujud wal Awalim Syekh Abi Bakar bin Salim, dari gurunya Nabi Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, dari gurunya lagi Sayyidina Abdurrahman bin Ali, dari gurunya lagi dan ayahnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dari ayah dan gurunya Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf, dari ayahnya Muhammad Maulad Tawilah an Ali wa an Muhammad sahib Marbat wa an dari Muhammad Maulad Tawilah kepada Sayyidina Imam Ali Maulad Darat, kepada ayahnya lagi Sayyidina Imam Ali Al-Ghuyur, kepada ayahnya lagi Sayyidina Ustadz Al-Azham Al-Faqih Al-Muqaddam, ayahnya lagi Ali bin Muhammad, kepada ayahnya lagi Muhammad Sahib Barbat, kepada ayahnya lagi Sayyidina Ali bin Alwi Khalad Qasam, kepada ayahnya lagi Sayyidina Imam Ali bin Alwi, Sayyidina Alwi ke atasnya lagi Sayyidina Muhammad Maula Sam'ah, Sayyidina Muhammad Maula Sam'ah diijazah dari
gurunya lagi dan ayahnya Sayyidina Ali bin Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah diijazah, Sayyidina Ali bin Ubaidillah diijazah dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, diijazah lagi dari Muhajirullah Ahmad bin Isa, diijazah lagi dari Isa lagi, diijazah dari Muhammad Jamaluddin Ar-Rawi, diijazah lagi dari Sayyidina Ali Al-Uraidi, ke atasnya lagi dari ayahnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ayahnya lagi Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ayahnya lagi Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ayahnya lagi Sayyid Husain bin Ali, diajazah lagi dari Ibn Ammin Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Imam Al-Awwalin wal-Akhirin, di Bukhari juga tuh ya. Alaihi salam, di Bukhari juga tuh. Seneng banget kalau nyebut Bukhari, kalau selain Bukhari itu. Orang kemarin sore itu jadi tarjih hadis, bilang koplak itu ya, tarjih ada agak loh 500.000 hadis, lalu dia bisa bertarjih ini hadis sahih benar, ini enggak, ini kurang, ini syaratnya ya, alif ini mungkin min ghair sanad. Ini dari masalah qiraah ya, kita ada sanad lagi yang dari fikih, dari hadis ila Rasulullah SAW, semuanya. Nanti mau cari yang dari mana nih, anak bingung. Kata. Jadi sudah jelas qadam ala qadam bijiddin auza'i thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'in fasal anhu wa tatabba'i. Teriaknya si Allah. Paham ya deh? Tapi yang senyuruh teriak dia nafsuh, bukan qalbu. Bagaimana mau cerita ruh, mau cerita dhauq, feel dengan Allah Ta'ala. Jelek, bohong. Tukang batu, jadi bisa nikmatin rumah baik, tukang batu tetap tukang batu aja, bagaimana? Tukang kayu juga. Nah, perbedaannya yang punya rumah, yang ngerasain dengan satu tukang loh, bukan tukang kayu, tukang batu nggak cuma satu. Malah tukang listrik enggak, kayak begitu mereka. Tapi dia mengatakan apa? Kalau nggak ada anak, nggak ada pintu dong. Padahal bisa lainnya. Jadi pintu itu utamanya. Kalau nggak tukang batu, kalau nggak ada kan nggak ada temboknya. Padahal kan tembok semuanya kan perlu pintu. Dan semuanya itu ujungnya siapa? Bab Madinatul Ilm, Ali bin Abi Thalib. Habib mana? Kayak kecewa gitu loh sama Sayyidina Ali. Cuman kalau bilang kecewa habis, bukan Ahlus Sunnah dianggapnya sih. Nah, memang bukan Ahlus Sunnah. Bang ya deh. Rafat luar, banyak statementnya yang keluar. Hakata dari akidah maupun dari pemahaman mereka. Orang wali-wali Allah Ta'ala, integritasnya, kekredibilitasannya itu udah diakui oleh wali-wali kutub al-Ghatar. Minhum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini termasuk penggemar Al-Ghazali. Jutaan aulia illah dikatain satu aja jadi apa? Musuhnya Allah, membuat su'ul khatimah. Ini makanya anak ulang-ulang itu hati-hati. Ini waktunya ini. Habis ini Sayyidina Mahdi keluar, Dajjal keluar. Yang bilang kapan pasti, oh nggak ada yang tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau yang mengetahui gaib banyak. Wah, syirik. Siapa? Berarti Rasulullah syirik dong. Katakan la ya'lamu Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Jadi selain Allah enggak ada yang tahu. Lah itu yang Rasulullah didatengin malaikat Jibril itu, Rasulullah tahu enggak kalau itu malaikat Jibril? Gaib enggak berarti? Dengan wujud manusia sih. Berarti Rasulullah syirik, bohong. Dikasih hatta wali-wali Allah Ta'ala, dibuka singkapnya semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi qadri quwwatihi wa niyyatihi wa ikhlasihi wa taqwa. Dibuka, ditunjukkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan apa? Ana fi sajdati aral arsy haqqan. Aku di dalam sujudku melihat arsy-Nya Allah Ta'ala, Ka'bah tawaf sama ana. Apa? Anggap omongan mereka itu enggak keluar dari mulutnya, bukan satu kata, satu huruf, kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua hidupnya didedikasikan untuk Allah, agar dipandang oleh Rasulullah, agar dicintai oleh Rasulullah SAW. Hidupnya mutaba'ah semuanya, kamil, sempurna mutaba'ah Rasulullah. Jadi kita ini dari bangun tidur urusannya ziarah karo tahlilan manakibat. Jekok gini
diduduki juga kabeh kutubus sitah. Terus kutubus sitah andalan terus akeh pirang-pirang liyane. Fikih iki ono bocah-bocah cilik diajari tauhid, maya ariful istinja, enggak tahu wudu, enggak tahu istinja, enggak tahu cebok, enggak tahu ini, suruh belajar tentang ketuhanan. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita ya. Itu tadi kembalinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tsumma istaqamu. Istiqomahlah bahwa Allah. Amin. Jika Allah memberi itu kebaikan, Allah yang memberi. Berarti Allah senang sama anak. Idza ahabballahu 'abdan ibtada. Jika isma' tawarra. Jika dikasih sedikit sama Allah Ta'ala, alhamdulillah. Jika sedikit ya kasih Allah perhatian sama anak. Ta'awuduk mahabbatullah. Nggak bisa mahabbatullah kalau nggak lewat Nabi Muhammad Rasul SAW. Nggak bisa. Harus dhaq mahabbatul Rasul. Ma yata'atta mahabbatullah illa ba'd mahabbati Rasulillah. Kalau udah mahabbah dengan Rasulullah, ada kuncian bisa mahabbah kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk farq cabang dari cintanya Allah itu cinta Nabi Muhammad. Mereka cinta Rasulullah lebih daripada Allah, nggak boleh, haram. Stres lagi kan? Cintanya Rasul kita kepada Rasulullah itu cabang dari cinta kepada Allah. Cinta sama orang kafir itu, sayang sama orang kafir itu dianjurkan, dhimmi ya, kafir dhimmi. Laisa minna man la yarham dhimmana, kata Rasulullah. Yang nggak menyayangi orang kafir yang hidup di sekeliling kita bukan dari aku. Ini orang muda Islam dari bayi dibilang bukan Islam, keluar dari Islam. Karena tadi itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka tidak bisa istiqomah. Kalau istiqomah nggak sempet. Dia akan menghitung dirinya ini gimana gimana di akhir. Enggak. Nuni terus wong Islam. Yuqatiluna ahlul Islam wa yakrahuna biqatlil ahlul awzan. Wis kuwi wis. Cari muter. Sidik ini dan lain sebagainya. Ditanya perbedaan jin, iblis. Di sini di Indonesia didatengin dari sana. Iblis, setan, jin nggak paham. Dia jawab apa? Itu pertanyaan nggak manfaat. Gila, itu ada dalam Al-Quran surat jin ada loh. Wallah. Karena Al-Quran itu. Imamuh lah ini, muallimuh ya, orang yang digurukan. Kita ini apa perbedaan jin, iblis, jin dan setan? Dia bilang enggak, itu pertanyaan enggak perlu, kalau tahu pun enggak ada manfaatnya. Jadi enggak ada majnun. Surat jin ada kok enggak ada manfaatnya jin. Bilang aja iblis yang udah Nabi Adam, kalau enggak bisa dijawab bilang aja yang cengli gitu loh, enggak bisa jawab karena agak bingung. Wal jan hada beda dengan iblis cuma satu. Ada dzurriyyahnya iblis yang jadi jin, tapi jin sudah ada juga dulu. Semua kedua-duanya terbuat dari api. Adapun syaitan ada sifat. Kalau yang jin yang ya, kafir mengikuti iblis namanya syaitan. Selesai. Nikmatkan. Nah, banyak sekali di sini disebut syaitan. Awal baca Quran fasta'id billah, kok orang nggak tahu boleh setan itu gimana ini? Pengen tersinggung apa gara-gara itu setan? Hah? Enggak, tapi ya manusia ya. Jadi nggak paham sama sekali, adalah kitab Allah sunnah tapi nggak duduk masalah bab fikih, masalah ini nggak bakalan nyampe otaknya. Bang ini nggak bakalan. Kiai yang pecinya aja agak miring begini, wah kiai miring. Alfiyah ya, Afiyah bin Malik. Yang ini Zubat di luar kepala. Min hajat talibin ya, Pak. Nanggup biaya miring. Melakukan biasa. Itu yang Allah Ta'ala katakan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi yaunan. Dan mereka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih jika berjalan di muka bumi ini yaunan, santai. Wa idza khatabahumul jahilun salama. Kemudian nggak tahu apa-apa. Ya fadhil minhaj, ya fadhil Quran. Memang sih lengkingannya nggak kayak ente, tapi ya fadhil Quran. Dia qira'at tafsir, tafsir Al-Quran. Jalannya biasa, makanya sego kangkung. Ada ibadur rahman alladzina yamshuna al-ard. Wa idza yatakallam bak yatakallam wa idza khatabahumul jahilun, ngomong sama ente orang yang jahil. Iya. Sing enak bae, sing waras ngalah. Kalau salam. Katalah.
Sebab tidak tahu hakikat bahwa setiap makhluk Allah itu ada harganya enggak. Kita ini enggak ada harganya. Darah kita itu halal. Itu ajaran apa itu? Ini ajaran Nasrani enggak begitu. Ajaran orang kafir enggak begitu. Jadi mungkin pendaftaran awal kan ada pendaftaran, nanti stempelnya nanti ini masih baru pendaftaran. PD pengikut Dajjal yang akan memarah perang dengan Sayyidina Imam Mahdi. Pendaftaran ini kelewat anakku. Nah aku orang bisa bilu Dajjal gua anakku. Haula wala quwwata illa billah. Allahumma hadina wa iyyahum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamahlah ente bahwa inti bertuhan satu Allah yang memberi rezeki Allah itu semua orang salah, itu yang nyalahin Allah, yang memberi hidayah juga Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Itu kan bacot itu mulu, tapi kok itu nyalahin itu yang menyesatkan Allah, yang memberi hidayah Allah Ta'ala, kok itu nyambungin mulut setan mulu sih? Bener gak? Harus begitu. Innalladzina qalu rabbuna Allah, yang benerin Allah, yang memberi hidayah Allah, yang memberitahu Allah, yang memberi rezeki Allah, semua atas izin Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Lah kok ziarah kubur nyembah inti, istighatsah nyembah inti dari mana? Setiap orang wajib istighatsah kalau bisa. Siapa yang orang independen ke istighatsah? Wa in kana sayyidina Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam istighatsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal birabbih, yang pertama dengan Tuhannya. Tapi apa Rasulullah nggak minta bantuan dengan sahabatnya? Dan umat ini menjadi ramai begini melewati siapa? Karena sahabat. Kok istighatsah nggak boleh gimana? Menduakan Allah katanya. Masih mending Trinitas katanya ketimbang kita. Trinitas Tuhannya 3. Kalau kita kan ziarahnya banyak wali-wali Allah Ta'ala. Berarti Tuhan kita katanya 1000 lebih. Sedikit ini anak ngomong nggak? Bikin depan anak Al-Quran ini. Wallah ngomong gitu. Tadi kembali ke diskusi tadi. Menyakiti, tersinggung nggak itu wali-walinya gitu ya? Ziarahmu dia hormati malah dikata-katain. Ada wali wahid. Karena tadi innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, enggak istiqomah itu. Udah percaya sama Allah, Allah yuhibbuku, itu karo Allahmu. Nek Allahmu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nek Allahku 'alal 'arsy istawa. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah yusallim aqidatana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita. Itu bunuh-bunuhan itu di Suriah itu gara-gara masalah ini. Akidah begini. Allah ini gua, Allah yang berbun. Maknanya. Suatu ketika dia lihat gurunya maktub fi jabhatih, tertulis di mana? Keningnya. Syekh, yo kaget dia, nangis. 5 hari ada bilang seminggu nggak keluar dari kamar, nggak mau ngaji dia. Tertulis di jahidai gurunya Pak Syekh Ayahna, orang yang celaka dan bakal masuk neraka. Sehari, 2 hari, 3 sampai 5 hari bingung kan gurunya ini orang kemana murid anak. Hal ente. Ya, sampai disamperin di kamarnya, kenapa nangis terus ini? Habar nih. Sampai cerita ini murid anak, alhamdulillah anak diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala man syiyyu min as-sayyi. Siapa yang celaka dan siapa yang sa'id ataupun ahli jannah, yang beruntung atau ahli jannah. Dan anak pernah lihat antum ya Syekh, di kening antum tertulis Syekhi. Ala hadza ma tata'alla, kata gurunya. Dengan itu enggak ngaji. Wallahi araftuka bil 40 sanah. Ana udah tahu sebelum 40 tahun. Anak tahu udah 40 tahun yang lalu. Udah paham kalau anak itu di kening anak tertulis anak itu ahli neraka. Tapi karena anak hamba Allah, ya aku yang ngawuloh. Kan aku Allah. Kata dia. Ini kita anak bahasakan aja ya. Anak punya Allah. Mau diapain sama Allah Ta'ala, terserah Allah. Agak sedikit bombong murid. Agak bombong. Oh iya. Dikasih makrifat juga. Siapa aja itu kehendak Allah. Kok bilang monopoli? Wong punya Allah kok monopoli? Punya Allah semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah yang di langit dan bumi kok bilang monopoli? Ya punya Allah kok monopoli.
Jadi pantas kalau kekasihnya ya kan dikasih saya ada pala saufa yu'tika rabbuka faqarra'ina ataina kal kautsar apa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi wahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terserah Allah, punya Allah, ini kekasihnya. Gak cukup innallaha yusholluna ala nabi, innallaha wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya yushollun fil mudhari, malaikat tidak pernah berhenti, semua malaikat Allah selalu berhenti. Kata sampai abral yom beberapa hari muridnya lihat tertulis 3 kali di kening apa gurunya Sa'id atau apa ahlul jannah ahlul jannah. Girang ini dia udah selesai taklim dia lari ke gurunya. Begitu murid ini mau ngomong kata gurunya apa ya Allahu ma yasha, Allah akan menghapus apapun yang Allah udah tulis, terserah Allah. Ini di Quran nih. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu, dan Allah menetapkan wa indahu umul kitab, dan Allah punya lauhil mahfuz. Jadi kita nilai lauhil mahfuz itu bisa. Wali-wali Allah Ta'ala itu tahu bisa niliin lauhil mahfuz. Menkal khurafat. Siapa yang khurafat? Apa wali Allah itu di bawah iblis? Iblis itu tembus zaman Nabi Muhammad aja ditutup. Gak bisa nembus langit. Tembus, paham kabar langit itu dikabarkan ke bumi sama iblis. Begitu lahirnya Nabi Muhammad tutup ker sarana kabar langit iblis oleh sebab. Berarti wali-wali Allah Ta'ala agar menal abalis atau iblis akbar benar. Ada tarikat iblis mungkin ya, jalannya iblis itu. Sebenarnya nggak senang sama wilayah wali-wali Allah. Innal ladzina qalu rabbana, akhirnya itu tadi murid ya, bahagia, gurunya bahagia dan sebagainya. Karena awalnya niatnya nahnu abid, ana hamba Allah, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi nggak ada masalah, ini bukan masalah ibadah, pakai baju itu bukan ibadah, HP bukan ibadah, nggak ada. Semuanya antara dapat pahala atau nggak dapat pahala. Ahli fikih bilang mubah, ya, mutasawwifin, ahlus safa, ahlul ghulu, ahlul nur, immal khair wa syarr, imma thawab, apa namanya, pahala ataupun usim ataupun dosa. Innamal a'malu dengan dalil innamal a'malu binniyat. Cuman fikih kan biasa biar ngampangin orang juga bikin buat orang juga. Nah, ini yang ngomong bukan anak, ahli fikih juga. Muhammad Sayyidina Imam An-Nawawi dia bilang kalau sering ngapalin fikih dan lain sebagainya, sumpah hingga aku tutup fikih dan aku baca Ihya Ulumuddin. Adem hati anak dan anak merasa terpancar di hati anak cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada min karamatil Ihya Ulumuddin li Sayyidina Imam Abil Hamid Al-Ghazali alaihi ridwanullah rabbi fanfa'na bin Nawawi wal Ghazali. Hakada innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat. Bukan di kepalanya, kalau di kepala itu belis. Kalau malaikat figal apa bisikinya Allah takhafu wala tahzanu. Perhatikan wali kan ala ini Allah la khaufun alaihim wa lahum alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih tahu nanti kalau dekat-dekat mati tempatnya di surga, bukan cak-cakan batuk kesem sorgo, nggak bisa begitu, tangisan nemengi Allahumma hdina fi man hadai. Setelah baca 30 juz Imam Ahmad bin Hasan, ya teman dan gurunya Imam Ahmad bin Abdullah bin Talib ini, Sahibul Gubbah, 6 juz berarti minum kopi 2 seruput 3 seruput, 5 juz lagi yang menyemak Mufti Johor muridnya Alwi bin Tahir Al-Haddad alaihi ridwanullah ta'ala rabbi fanfa'na bihadari. 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal Kutubus Sittah, 15 tahun hafal 7 cara membaca Al-Quran. Sampai ada piagam, termasuk piagam pertama di Masjidil Haram, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atta. Jadi dianggapnya itu sufi ya, setelah ditasbih makune mendungkul, paham? Orang ngerti apa-apa
selain dari ahli diplomasi, ahli ini semuanya tasawuf yang sukses di dunia ini. Cuman qasduhu laisa mal. Maksud dia bukan harta, bukan qasduhu lillah wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarari. Jadi tinggal saya ngambil lagu dulu ya. Kitab Allah ini udah diduluin hadis ini. Wa ma'al qur'ani fi qarari wali Allah Ta'ala. Ya. Mau dikatain bagaimanapun Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Al-Awliya Sufi tambah dinaikkan. Kurang apa Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dikata-katain di manabir 70-80 tahun, di riwayat 82 tahun dari zaman Muawiyah radhiyallahu anhu sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diganti ayatnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan seterusnya. Apa turun martabat Ali bin Abi Thalib? Dzurriyyahnya ini habaib semuanya. Malah disenangi di dunia. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha mau bilisanak ente. Tasubul wali ba'dal wali mabghud, wali ente caci, ente katain wali itu khurafat, terus enggak diangkat. Kalau Allah yang angkat kira-kira siapa bisa jatuhin? Wa anta tudhillu man tasha. Kalau ente direndahin, enggak ada yang bisa muliakan ente. Dan termasuk orang yang direndahkan Allah adalah membenci aulia-aulia Allah Ta'ala. Syiar-syiar Allah itu tanda orang-orang itu mabghud inda rabbih. Dibenci sama Allah Ta'ala. Tapi dia punya titel tetap su'ul khatimah. Allahumma ajirna minan nar. 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 Wa askinna ma'as sabiqina min ghairi sabiqat adab wa la idab wa la fitnah wa la hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yasal innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kasih kabar gembira bahwa ente nanti masuk surga. Bahkan maksyuf, dilihatkan imam surga, dilihatkan. Mereka mengatakan bohong. Terserah. Kenapa? Karena ahli bait Nabi. Dia enggak tahu hadis laulaka ma khuliqal aflak, laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Ngomong sama Nabi Adam Allah Ta'ala. Kau ini dzurriyyah wa akhas min dzurriyyah. Min dzurriyyah sallallahu alaihi wasallam. Imam surga. 33 tahun katanya enggak tidur. Dia enggak percaya begitu. Giliran itu tidur 300 tahun itu percaya dia. Salah sampai di sini nama Zaid dia percaya umat Bani Israel karena ajaran mereka ada mirip-mirip Bani Israelnya. Jadi nggak percaya. Kalau dari kita, dari Ahlul Bait, dari sahabat Rasul SAW, dia seleksi, kemudian dia diskors atau dia diskualifikasikan dan lain sebagainya, dibilang khurafat. Mungkin di zaman sekarang. Tapi anak yakin di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang seperti itu yang menjaga lakin masyhur. Ya, atau mastur. Bahkan la ma'ruf wahid illa bi barakatil mastur. Tidak ada yang terkenal kecuali berkah orang yang enggak terkenal. Orang terkenal mesti gurunya enggak terkenal. Mesti ada yang bikin berkah dan itu tidak terkenal. Al-masyhur bi barakatil mastur. Ja'alna wa iyyakum min ahlil maghbul. Orang yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qabul al-ijab al-qabul ad-du'a wal ijabah kapan diijabain sama Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin fi da'awatina dalam doa-doa kita hissan wa makna yang kita rasa atau enggak. Dan ja'alna min ahli al-firqatin najiyah. Semoga kita digolongkan dari golongan yang selamat dunia wal akhirah. Yuhibbullah, mencintai Allah, nuhibbullah wa nuhibbur rasul wa nuhibb ahlul bait ar-rasul wa ashabir rasul wa dhurriyyatir rasul wa ulama rasul sallallahu alaihi wasallam wa warasatir rasul sallallahu alaihi wasallam ظاهر وباطن حسا ومنا وجعلنا من المحبة بأهل لا إله إلا الله وجعلنا من محبة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أي الجهاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا 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 وصل ومعين
عجل برفع ما أزال أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين رب اكفنا شر الإذى وهم والددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا رب شتت شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب كلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد نارهم تصبح رماد بكافها يا عين صرف الحال ولا خائبين وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساهر وشر كل مؤذين من معتر وغاسب مفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد وشامدين يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالسر جميل واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب إننا فمن بتوبات لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطول والمرتضى بالفضول والجاه بالعميد الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الأكرم وصحبه التابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ولنا فيمن تولى بارك لنا فيما أعطيت برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد وسلم في كل لحظة أبدا عبد قلبه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداية كلماته تقبل الله تقبل يا كريم تفضلوا أسئلة yang mau nanya ini sudah termasuk takut